Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala inna Allaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Allah berfirman, sesungguhnya Allah itu menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat pada yang ahlinya. Amanah itu apa ya? Semua amanah. Kita diberi umur, amanah. Kita diberi kesehatan, amanah. Kita diberi harta, amanah. Diberi keluarga, amanah. Diberi santri, amanah. Semua harus didudukan pada posisinya yang benar. Termasuk misalnya bangunannya amanah. Yang bangun bukan saya, uangnya juga bukan uang saya. Kalian juga amanah. Pak Yai Mutasim bilang, pengasuh pondok pesantren Sunan Pandangaran, berpesan begini, santri itu orang kaya pelajar. Santri orang kaya pelajar. Nah pelajar anak sekolah itu guru ini gak duwe tugas rohani, tarbiyah, taklim. Guru itu tugasnya murid ini piye ben pinter, bijine apik. Dosen, guru kan ngono. Tahu kowe dobyak-dobyak gurumu sekolah kon tanggo ora tahu. Tahu dobyak-dobyak gurumu sekolah kon salat jamaah ora tahu. Mbok guru madrasah to, guys. Madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, madrasah ibtidaiyah, dosen fikih sekalipun tidak pernah. Tapi itu untuk kiai. Kiai itu bukan hanya taklim, tapi juga tarbiyah, juga takdir. Tugas ini tidak sekedar membuat kamu dari tidak tahu menjadi tahu, tapi sampai pada berkepribadian. Itu tugasnya apa? Tugasnya apa? Ini guru sekedar ben kowe pinter, ben semua apik. Mula kadang-kala guru yang sing nakal. Nek ujian malah bocori soal, bocori jawaban, ya kan? Berita kan sering bocoran di SMP A, SMA A, Madrasah Aliyah B dan sebagainya. Ada bocoran soal, itu kan tarbiyah yang jelek sebenarnya, pendidikan yang jelek. Hanya mengejar nilai di atas kertas, melupakan nilai di dalam hati. Dan kiai itu yang penting menetapkan nilai dalam hati. Maka pesantren itu tidak begitu memperhatikan dengan nilai dari atas kertas. Tidak begitu memperhatikan. Wes, gini aku gelap sergap ngaji, belum pinter, minta dulu mangsane. Gitu. Bukan pada kamu ditarget, tapi bagaimana mentarbiyah sebaik-baiknya, memperhatikan sebaik-baiknya. Nah ini apa? Ya karena itu ruang atas mendidik itu nanti kalau anaknya ketemu suruh ngadap saya, kuncinya apa tak jalur? Ibu kamar di kamar amanah gitu loh. Kenapa? Yang bikin pintu siapa? Yang ngecat siapa? Yang labur siapa? Itu kan pengen amal toh, pengen amal, sehingga amal itu harus ditempati gitu loh. Kalau udah ada kamar jangan sampai tidak ditempati, dan ditempati oleh orang yang ngaji, biar anak biar berkah, biar berkah. Jangan sampai terlewatkan. Sampai lampu juga. Kiai Naim Wahid Lukmaniyah pernah ngobrol sama saya. Kulo niku santri gak gelem ngaji.
Orang cukup tak gaji ngomong, gaji sikil, tak toke. Lagi tak pakai santri kok izin metu langsung tak ada tangan. Begitu bener ada wali santri datang dari Kebumen. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pripun Pak? Badhe pamit. Pamit apa? Pamit boyong. Tak tandangan sing gede ben mantep. Wer-wer. Wis nek pamit ngomong ning kene ora ngaji kok. Asing pindah pondok napa kos? Aduh, kos sing bebas. Jadi begitu beliau. Nah, terus. Kula niki nek pamit boyong wong ning kene ora ngaji, ya tetep tak tanda tangan. Nah, itu konsep kita adalah bagaimana kita itu memaksimalkan apa yang ada, meskipun itu minimal. Seminimalnya kalau dimaksimalkan itu luar biasa. Kamu tahu pitung, benda pitung itu kan kayak bisa. Tapi kalau itu dipakai itu kan bikin kamu pindah. Naik pitung dari sini sampai Demak ya tekan. Nggak kok di leret mesin, kok di leret mesin. Tapi tiger sekalipun, ninja sekalipun kalau dari Kendari juga tidak nyampe. Sama dengan otak kita. Otak kita itu punya volume yang berbeda-beda. Ana sing cepet, ana sing suwe. Tapi meskipun lambat, ketika itu dimaksimalkan, itu juga nanti bisa cepet. Tetap cepet. Allah nanti akan memberikan maziyah-maziyah, keistimewaan. Sebaliknya orang pintar sekalipun ketika dianggurkan ya nanti akan tumpul. Kayak kita beli pisau itu. Kita beli pisau itu tadinya tajam. Di rumah dibiarkan saja, ya sudah. Ada teman saya cerita, dia itu udah 38 tahun belum nikah. Dia cerita punya teman dapat 40 tahun lebih belum nikah. Kok lama-lama tidak tertarik ya sama perempuan. Lah iya, kesuwen nganggur saya bilang gitu. Tidak tertarik. Kenapa? Ya sudah, dia menikmati dengan kesendiriannya. Sama dengan otak kita, sama dengan anggota tubuh kita. Coba kalau tidak tertarik, kamu berbaring saja 3 bulan, berbaring saja. Semua serba dilayani. Nanti kamu tidak punya tenaga. Berdiri itu bisa jatuh. Dulu ketika saya terbaring di rumah sakit 12 hari, untuk belajar berjalan itu ternyata tidak gampang. Habis berbaring 12 hari itu berdiri itu langsung mau jatuh. Kenapa? Karena tidak dimaksimalkan. Semua potensi kita ya maksimalkan. Uang kita kalau dianggur nih, ya seorang payu. Kamu punya uang tok celengi. Ini sejak tahun umurmu belum lama ya mbahku lah. Mbahku kok bapakku punya uang dicelengi selama dari 80 sampai sekarang 2023. Kira-kira celengannya dibuka, duitnya digo tuku, ya gak payu, wis expired. Ya, kadalu habis. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menyampaikan amanah? Bagaimana kita menyampaikan amanah? Rasul bersabda, "Idza dhiya'atil amanah fantadhir sa'ah." Jika amanah itu disia-siakan, maka tunggu saja kiamatnya. Gimana menyanyiakan amanah itu? Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Jika satu urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Oleh karena itu, mari kita melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Ya amanah sebagai orang tua, amanah sebagai anak, amanah sebagai suami, amanah sebagai istri, amanah sebagai guru, amanah sebagai santri, dikerjakan sebaik-baiknya. Nah, insya Allah, kalau Allah melihat kita menunaikan amanah yang sebaik-baiknya, nanti ada ribet-ribet dari Allah, ada prestasi-prestasi dari Allah.
Misalnya kalian di sini, tidak saya ajarin ngaji, turamu, ya nanti Pak Imam Harun tidak mau ngirim santri sini lagi. Betul itu juga boleh ya. Ekonomi kontur, tak akhirnya kita gitu. Nah, di sini kita belajar menggunakan amanah, termasuk dalam hal harta. Dari diberi harta, maka kita harus tunaikan amanah itu. Ustaz Lukman itu penggerak sedekah. Itu tiap bulannya entah berapa ton beras untuk ibadah pesantren. Sehingga beliau sangat terkenal. Kenapa? Ya karena beliau amanah terhadap harta. Ada teman saya itu WA sama saya. Sampai hari ini aku tidak bisa nulis. Saya jawab, nulis buku, nulis kitab itu memperpanjang usia. Kamu mati pun bukumu masih dibaca, namun masih ada. Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan lain-lain, Ibnu Khaldun. Itu mereka, nama mereka masih terngiang-ngiang sampai sekarang karena mereka nulis. Tapi saya lanjutkan. Tetapi memperpanjang nama itu tidak hanya menulis, ada amalan-amalan lain bisa untuk memperpanjang nama. Sampai hari ini masih disebut. Karena apa? Karena punya mazhiyah amalan. Apa itu? Contoh, Bilal bin Rabah itu bukan penulis, tidak pernah nulis buku, tapi nulis kitab. Mereka pernah hadis banyak. Tapi karena azan sampai hari ini nama Bilal masih dikenal. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ini tidak nulis, tapi karena Utsman bin Affan itu dermawan, sampai hari ini masih dikenal. Ada kalau kita haji atau umrah dari Medina mau ke Mekah itu nanti mikotnya di Bir Ali. Bir Ali dalam bahasa hadis, Bir Ali dalam bahasa kitab fikih itu Dzulhulaifah. Saya ketika di Medina saya tanya sama orang Medina, ya akhi, kama marada fil kutubil fiqh wal hadis anna miqat ahli Madinah Dzulhulaifah. Dzulhulaifah, walakin lima asumnya di Bir Ali. Syekh, mikotnya orang Madinah itu kalau dalam kitab fikih dan hadis namanya Dzulhulaifah. Tapi kenapa disebut Bir Ali? Beliau menjawab, oh Abiyar Ali. Fil lughatil Arabiyyah Abiyar Ali atau Abar Ali. Artinya Pak Sumur Ali. Karena dulu Ali, orang bernama Ali ketika mau haji mendapatkan di Dzulhulaifah itu jangan kesulitan air. Maka kemudian ia menggali banyak sumur. Nah sampai sekarang Dzulhulaifah itu disebut Bir Ali. Nama Ali disebut. Kenapa? Karena dia punya jasa. Nah oleh karena itu kalian carilah masing-masing. Cari mazhiyah-mazhiyahnya. Apa keistimewaannya? Tidak harus sama. Santri 100 itu nanti akan dapat ranking 100 macam 1 sampai 100. Maka kemudian apa? Membuat satu spesifikasi sendiri. Mungkin si A tidak pinter ngapal, tapi dia pinter dalam IT, bikin YouTube-nya keren. Mungkin si B tidak bisa YouTube, tidak bisa ngapal, tapi suaranya bagus, wajahnya ontai. Mungkin si C suaranya jelek, bikin konten tidak bisa, ngasih ngapal juga sulit, tapi orangnya rapi, dia sergap nyapu. Nanti akan punya mazhab sendiri. Yang penting jangan yang keempat ini apa? Membangun impian. Kita hidup harus punya mimpi.
Karena mimpi tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan tidur, maka kita tidur terus biar mimpi, membangun mimpi. Sampai lu nanti lama kita bangun mimpi kita. Mimpi terus tidak ada yang kita. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.